saya akan menjelaskan tentang teorema 8.24 yang berbunyi, jika sebuah garis tegak lurus ke salah satu dari dua bidang sejajar, maka garis itu tegak lurus dengan bidang lain. Kita punya diketahuinya adalah bidang alfa yang sejajar dengan bidang gamma. Kemudian ada garis S yang tegak lurus dengan bidang alfa. Nah, step pertama kita ambil sebuah titik, yaitu X misalnya. Itu anggota dari bidang gamma. Menurut penempatan titik. Nah, kita measure untuk X ini tidak sama dengan bukan anggota dari garis S. Kita misalkan X-nya itu di sini. Misalnya di sini. Kemudian dari teorema 2.3 dulu, jika ada sebuah garis dan sebuah titik di luar garis, maka dapat dibuat tepat satu bidang. Maka dari garis S dan titik X ini kita dapat buat bidang. Kita namai bidangnya dengan bidang beta. Kita gambarkan dulu bidang betanya. Yang kurang lebih gambarnya seperti ini. Ini kita namai bidang beta. Nah, dari sini kita bisa tahu kalau bidang beta itu memotong bidang alfa dan bidang gamma. Maka dari itu akan ada perpotongannya, yaitu di garis-garis sejajar C dan K. Kita gambarkan dulu garis-garis sejajarnya. Ini dan garis C dan K. Kenapa bisa terdapat garis-garis sejajar? Ini termasuk dalam teorema sebelumnya, itu teorema 8.23. Bidang beta memotong alfa dan gamma di titik garis C dan K dengan C sejajar K. Menurut teorema 8.23. Menurut teorema 8.23. Nah, tadi diketahui kalau garis S itu tegak lurus dengan bidang alfa. Dari sini kita juga tahu kalau garis S itu tegak lurus dengan C karena keduanya berada di bidang alfa.
dari kita mempunyai bidang beta tadi, kita punya kalau J itu sejajar dengan K, maka dari itu S juga sejajar dengan K. S tegak lurus dengan K. Ini berdasarkan teorema jika garis tegak lurus pada dua garis sejajar, maka garis itu tegak lurus pada dengan garis yang lainnya. Nah, kemudian kita lanjut ke step yang kedua. Stepnya hampir mirip dengan step yang pertama, tapi kita gunakan semacam bidang lain ya. Misalnya ada bidang Y. Ambil Y sama seperti step sebelumnya, anggota dari alfa. Dengan Y bukan anggota dari S dan Y tidak sama dengan X. Oh maaf, di bidang gamma. Kita lakukan step yang sama seperti yang tadi. Dari sini kita dapatkan bidang, yaitu bidang theta misalnya. Sebenarnya ini adalah step yang sama, jadi gambarnya tidak usah kita gambarkan, kita cukup memakai ini. Kita akan buktikan kalau garis S itu memang sejajar dengan, memang tegak lurus dengan bidang gamma. Jadi kita menggunakan dua pembuktian. Yang pertama menggunakan X, yang kedua menggunakan Y untuk make sure kalau garis S itu memang tegak lurus dengan bidang gamma. Jadi kita ikuti saja step-step berikutnya dengan, tapi J dan K-nya kita ganti dan Y-nya X-nya kita ganti Y dengan Y. Kita punya bidang theta, memotong alpha dan gamma di titik kita misalkan titik T dan H. Nah, kemudian T itu sejajar H menurut teorema 8.23 yang sebelumnya kita buktikan. Kemudian kita tahu kalau S itu tegak lurus dengan bidang alfa, maka dari itu S juga tegak lurus dengan T. Nah, karena T itu sejajar dengan H, maka S itu juga tegak lurus dengan H, seperti step-step sebelumnya. Nah, karena sudah ada dua garis yang berpotongan di T dan H bidang gamma, maka yaitu garis S tegak lurus K dan S tegak lurus H, maka dari itu menurut teorema 7.3 yang sebelumnya, maka teorema 8.24 itu sudah terbukti benar, karena kita sudah mempunyai dua titik yang tegak lurus dengan S, dan dimana dua titik tersebut itu berada dalam gamma. Jadi teorema 8.24 terbukti.